Syekh Rabi'uhi Abdul Fattah, kepada yang terhormat Sahibul Bait Ibu Khafifah, kepada yang terhormat al-hadirin wal hadirat warga muslimat NU. Sebenarnya saya belum waktunya untuk datang karena saya baru operasi prostat, operasi batu ginjal, tapi imtisal awamir, yaitu menghormati anak daripada guru itu sesuatu yang diminta di dalam ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, seseorang itu kalau dia berguru di dalam ilmu ma'rifah atau ilmu tarekat, dia harus menghormati keluarga sang guru. Apa itu istri sang guru, anak sang guru, putra putri, itu sudah peraturan di dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf itu peraturannya seorang murid harus menghargai orang tua daripada gurunya. Lalu seorang murid harus menghormati guru dan istri guru. Kalau sang guru sudah tidak ada, yang harus dihormati adalah putra putri sang guru. Itu peraturan yang berlaku. Asal peraturan itu datangnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan di dalam satu hadis, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu kitabillah wa itra ahlil bait." Dari ilmu inilah ilmu tasawuf itu berlaku. Di dalam ilmu itu hadis tadi menyatakan, aku telah meninggalkan kepada kalian wahai umat dua perkara. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kata Rasulullah, keluargaku. Kenapa Nabi bilang keluarga? Karena Nabi ini adalah maha guru besar. Rasulullah ini adalah kita punya guru semua, walaupun kita tidak pernah ketemu, walaupun kita tidak lihat, tidak mendengar suaranya, tidak melihat wajahnya, tidak mencium harum bau badannya, tapi Nabi Muhammad adalah guru kita. Rasulullah menyatakan di dalam satu hadis, "Bu'istu mu'alliman." Kata Nabi Muhammad, aku dilahirkan di muka bumi ini adalah menjadi seorang guru. Gurunya tidak sampai di Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Guru itu berlaku sampai hari ini, sampai yang akan datang. Nabi Muhammad adalah guru kita. Ya. Nah, itulah sebabnya Pak Rafli, Pak Rafli, Jenderal, dengar Pak. Diminta Habib. Sini. Silakan. Duduk Pak Rafli. Silakan. Jadi saya ulangi lagi, Bu'istu mu'alliman, aku dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi seorang guru.
Jadi Nabi Muhammad adalah guru kita. Lalu Nabi Muhammad mewasiatkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan keluargaku. Kenapa Nabi Muhammad menyatakan Al-Quran? Karena itu haknya Allah. Kenapa Nabi Muhammad menyatakan Itra ahli baiti, dan aku meninggalkan kepada kalian keluargaku? Karena keluarga ini adalah keluarga sang guru. Maka itu dalam hukum pada zaman sahabat ada satu akidah, ada satu kaidah, yang menyatakan, ya, kaidah itu begini bunyinya: kunna na'riful munafikin bibu'du Ali. Kata Anas bin Malik, kami dulu sahabat-sahabatnya Rasulullah mengetahui teman-teman kami ini adalah orang munafik kalau dia membenci keluarganya Nabi Muhammad. Ini kasus ini adanya di zaman Rasul, di zaman sahabat, bukan tabi'in. Tabi'in itu jauh sekali. Ini manusia-manusia yang ketemu dengan Rasul, melihat Rasulullah, mendengar suaranya Nabi, makan bersama Nabi, ikut berperang bersama Nabi, mendengar khutbahnya Nabi, makan, minum, duduk bersama Nabi. Ada mempunyai sifat munafik. Kenapa? Karena tidak menghargai keluarga sang guru. Nah, inilah hukum yang berlaku di dalam ilmu tasawuf yang dipakai oleh para ulama-ulama sufi, auliyaus shalihin, ya, yang besar-besar seperti Hasan al-Basri, Junaid al-Baghdadi, Al-Ghazali, Al-Muhasibi, Al-Jilani. Ada satu kisah Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu, didatangkan dua tamu datang pagi-pagi ke rumah beliau. Ya Syekh, dari mana kalian? Saya dari rumah. Saya semalam tengok satu keluarga orang wali, katanya orang besar. Oh ya, bahkan katanya orang itu punya karomah. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, di mana orang itu? Di seberang dari Sungai Efrat, kata tamu tadi. Oh, kalau begitu bagus saja, kamu beruntung husnudzon kepada manusia. Tapi kalau kamu mau tahu kadar seseorang punya pangkat dalam wilayah, dalam tasawuf, dalam karomah, ya, lihat. Anda coba pergi ke sana, tanyakan kepada mereka, kepada sang wali tadi itu. Ini perintah Syekh Abdul Qadir Jilani. Pertanyaannya begini, tanyakan kepada mereka bagaimana pendapatnya tentang keluarga Nabi. Dijawab, baik ya Syekh, saya akan jalan. Dan jangan kamu kasih tahu bahwa saya menyuruh ini. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbul Ghaus, Syekh Tarekat, Syekh Ma'rifat, Syekh Sufi pada zamannya tahun 500. Lalu orang itu sampai di rumah sang wali tadi. Assalamualaikum, duduklah di jalan sebagaimana adat istiadat manusia bertangan ke rumah orang. Ya, jawab. Syekh, saya ada pertanyaan, boleh nggak tanya? Boleh. Bagaimana Anda punya pendapat tentang keluarga Nabi Muhammad? No. Apanya yang kamu mau tanya? Ya, itu pertanyaan saya, segitu aja. Saya nggak ngerti yang lain, katanya dia. Dijawab, sama aja kita sama mereka, sama. Kita manusia. Oh, terima kasih.
pulanglah tahun itu. Janji yang telah diwaktukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, orang berdua ini pergi menghadap. Syekh Abdul Qadir Jilani terima, silakan. Syekh, saya sudah ketemu dan sudah berikan pertanyaan dan dia memberikan jawaban. Apa jawabannya? Dia bilang sama aja kita sama mereka. Keluarga Nabi sama kita sama aja, gak ada perbedaannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu jangan pergi lagi belajar dan jangan hadir di majelisnya. Kenapa? Ditanya. Karena guru kami, guru kalian, guru nenek moyang kita, guru manusia di muka bumi ini dari umat Muhammad adalah Nabi Muhammad. Kalau kita sudah tidak menghargai keluarga Nabi Muhammad, berarti kita putus hubungan kita punya ma'rifat, tarekat, zikriyat, segala macam putus yang baik dengan Nabi Muhammad. Itu uraiannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itu saya dengan semangat saya datang hadir di majelis ini walaupun kondisi yang kurang safe, karena saya ingat bahwa Kiai Haji Gus Rumah adalah putra guru saya, almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Fattah adalah seorang wali yang humul. Wali yang humul. Humul itu bahasa Indonesianya seorang wali yang selalu menutupi. Dia menutupi. Dia tidak mau ada orang tahu. Dia tidak mau orang melihat. Ya, inilah Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Fattah, seorang yang soleh, dia humur, dia menutup. Ya, kadang-kadang dia sering kasus terjadi kalau kita lagi jalan. Saya belajar dengan beliau pada tahun 80-an, selama 30 tahun saya ikuti, saya dibimbing dari mulai cara makan, cara berdiri, cara duduk, cara zikir, cara duduknya zikir, sampai kepada adab dalam ilmu tasawuf. Saya nggak ngerti. Hadratus Syekh sangat cinta dan sayang kepada saya. Saya tidak paham sampai di mana pengertian beliau kok begitu kepada saya. Tapi itu satu nikmat besar. Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Attas, Mufti Johor, dia menyatakan di dalam satu suratnya kepada seorang teman, dia menyatakan, Anda jangan bangga-banggakan guru, katanya. Yang hebat itu guru membanggakan Anda. Kurang lebih begitu suratnya Mufti Johor kepada temannya. Ya, saya sangat bangga dengan almarhum yang begitu cinta kepada saya. Kiai Fattah ini, Hadratus Syekh, sangat banyak karomahnya. Kalau ditulis nggak cukup dah, bukunya bisa berjilid-jilid, karena cukup lama saya jalan sama beliau. Di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Fattah, di mana saja ada pertemuan-pertemuan ulama NU dari zamannya Kiai Hamid, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Samsul Ma'arif, ya, Kiai Ali Masum, ya, selalu beliau ada di belakang. Tidak pernah ada di jajaran depan, tidak pernah. Jajaran depan itu tidak pernah. Sekali waktu saya permisi karena saya seorang murid harus melapor kepada guru apa yang dia mau buat. Kalau si guru izinkan jalan, kalau si guru tidak izinkan jangan jalan, tapi lapor wajib. Hukumnya wajib dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu sufi, ya, dalam ilmu tarekat. Nah, saya permisi yang mulia Hadratus Syekh, coba bayangkan rumah saya di Makassar. Saya harus naik pesawat ke Surabaya, terus saya berangkat dari Surabaya ke Malang, sampai di Malang saya duduk, ya,
ketemu beliau. Kadang-kadang beliau sedang istirahat, saya harus tunggu sampai beliau punya pandangan bahwa ini sudah sempurna untuk diketemukan, baru dia ketemu. Habib, kapan datang? Saya bilang udah 2 jam. Iya. Nggak usah pergi ke situ. Bayangkan, uang nih, jauh, capek, musim hujan. Ya, baik Syekh, baik. Habib, sebentar sore boleh pulang. Terima kasih, Hadratul Syekh. Saya pulang. Ya. Dalam perjalanannya begitu lelah, jauh, saya tidak putus asa. Mungkin ada hikmah di dalam itu, hikmah karomahnya. Ya, saya belum tahu apa itu hikmahnya. Nah, sewaktu-waktu saya ada rezeki lagi, saya terbang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu ibunya Kiai Haji Sulman. Ibunya sangat lemah lembut orangnya, sabar orangnya, ya. Oh, Habib masuk, kapan datang? Saya bilang baru saya datang. Terus Kiai dalam lagi kasih tahu, oh Kiai keluar. Kiai Fatah selalu keluar ada pegang tasbih dan selalu bibirnya itu bergerak, nggak pernah berhenti. Berhentinya waktu tidur aja. Tapi waktu tidur tasbihnya bergerak. Jadi waktu dia lepas itu tasbih di tempat tidur, tasbihnya jalan juga, dia tidur aja. Kan suka bermalam di rumah saya di Makassar, jadi saya tahu. Nah, ini Hadratul Syekh langsung jawab, Habib, boleh kalau mau ketemu orang itu silakan. Lalu saya gembira, saya makan situ, permisi. Saya berangkat ke tujuan saya. Tahu nggak kemana saya berniat mau pergi? Ke Kiai Hamid Rasulullah. Saya lama, saya rindu kepengen ketemu. Sampai di rumah Kiai Hamid, banyak manusia mau ketemu. Kiai Hamid tunggu saya di depan pintu rumahnya. Pintu rumahnya itu di halaman tuh dari pagar bambu. Dia berdiri, terus dia buka sedikit. Ini Habib masuk. Oh iya Pak Kiai, saya cium tangan. Kalau kamu 2 bulan lalu kamu datang, saya tidak ada. Jadi klop, larangan sang guru jangan datang. Jawaban sang Hadratul Syekh Al-Wali Saleh Kiai Abdul Hamid, klop sama larangannya, dia menyatakan tanpa saya tanya, tanpa saya bilang saya tempoh hari mau datang, tanpa saya seperti itu, beliau menyatakan alhamdulillah Habib, sambil dia pegang tangan saya masuk ke dalam rumah, ditunjukin, Habib, bagus sampai tidak datang tempoh hari, saya itu lagi pergi umrah. Alhamdulillah. Bagaimana Kiai Fatah? Baik. Saya bilang baik. Kirim salam beliau. Iya. Saya sering ketemu Kiai Fatah itu di Makkah, Habib. Kemarin waktu kita pergi umrah, ketemu, duduk sama-sama. Dah, cerita selesai, minta doa, permisi, pulang. Biasa itu, Hadratul Syekh kalau dia tidak mengizinkan saya pulang ke Makassar, ke Ujung Pandang, dulu namanya Ujung Pandang, dia kirim sinyal kepada saya, tidak boleh pergi, tidak boleh pulang. Jadi saya mau arah ke Lapan Terbang nggak jadi, saya balik lagi, saya taksi berangkat. Beliau tunggu saya sampai di rumahnya jam 8 malam. Tunggu, Habib udah makan, saya bilang, karena dia guru, kita nggak boleh bohong. Jadi saya bilang belum, ya terus masuk makan. Saya makan lah. Ya. Selesai saya makan, duduk lagi sama beliau. Alhamdulillah ya ketemu ya.
Kalau tempo hari kamu datang, suaranya persis seperti itu tadi, seperti kayak Hamid tadi dia jawab. Ya, alhamdulillah Kak, kamu tidak tempo hari datang. Kalau kamu datang sana, tidak ada. Ya Hamidnya pergi umroh. Iya, saya bilang betul. Beliau juga ngomong seperti itu. Ada tuh Syekh. Terus dia diam. Tapi kemarin musyawarah sama saya di Mekah. Itu kita kumul orangnya cantik, kulitnya ini bening, putih, orangnya bagus, hidungnya mancung seperti huruf alif. Iya, cantik orangnya, kumul. Satu kali waktu saya datang ke Malang, ke rumah Hadratul Syekh, mau belajar. Ada tingkatan yang harus saya lakukan. Jadi saya datang. Beliau selalu suruh saya naik ke atas. Beliau mengajar saya jam 2 malam. Beliau naik ke atas, anak-anaknya semua tidur di bawah, beliau naik ke atas. Ayo Habib, baca ya, Habib baca kitabnya. Bismillah. Nah, dia sambil pegang tasbih, nanti saya baca, baru dia terangkan. Itu tuh harus begini. Caranya ini, wiridnya ini. Jadi saya catat. Sekali waktu saya datang itu malam belajar, saya tidak boleh pulang, harus bermalam 2 malam. Saya bermalam 2 malam. Saya dapatkan ya undangan satu desa kepada Hadratul Syekh. Bib, ya sudah sembahyang Isya. Saya bilang sudah. Ayo kita jalan yuk. Saya ada undangan. Saya pikir yang undang ini menjemput, namanya ini orang tua. Waktu saya belajar sama Hadratul Syekh, beliau berumur 80 tahun. Ya. Meninggal umur 105 kurang lebih ya. Jadi saya jalan, biasa kalau jalan beliau di depan, saya di belakangnya. Dan beliau tidak pernah jalan minta dituntun, begitu tidak pernah. Kasus itu tidak pernah terjadi. Jalan, saya pikir udah ada orang yang tunggu di depan, di gang itu. Lihat jalanan sepi. Jam 8 malam pada zaman itu. Loh, Pak Kiai, Hadratul Syekh mau naik apa? Naik angkot. Apa bahasanya Malang itu? Angkot itu? Hah? Bemo. Len. Ya. Naik. Nggak lama lagi datang itu. Dia ngomong Jawa. Ya, kata supirnya. Langsung naik. Dia duduk di depan, duduk di belakang. Allah, luar biasa. Sampai di perjalanan gerimis, ya, tidak bawa payung, ya, tidak boleh. Tapi gimana? Ibu Nyai bilang ini, payung, Habib bawa payung. Dia bilang nggak usah, jalan aja jalan. Ya saya taat sama sang guru. Nanti urusannya dia dengan istrinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya taat sama ini. Karena kunci ruh saya di tangan orang ini. Ruh saya bukan di tangan Ibu Nyai. Jadi saya ikut aja dia punya perintah. Naik diangkut. Dia duduk di depan. Beliau kalau melihat alam yang kotor itu, alam menyeramkan, ada setan, ada jin, ada manusia jadi babi dan sebagainya, itu biasanya beliau merokok. Cepat-cepat merokok supaya asapnya banyak. Itu ciri-cirinya. Berhenti di jalan satu tempat. Sampai di sana cukup jauh. Sampai di sana tujuan kampung yang dituju itu masuk lagi di dalam. Yang anehnya orang kampungnya tidak datang.
Tidak ada yang nunggu di pinggir jalan. Itu maksud saya, bukan datang ke rumahnya, bukan. Menunggu di pinggir jalan. Menyambut. Di depan gang menyambut ya. Ini tidak ada. Saya terus bilang begini sama dia, Hadratul Syekh, mau kemana? Sini, kampungnya ini. Al-Ghariyah Huna, dia bilang begitu pakai bahasa Arab. Oh iya. Karena dia sang guru, saya tidak bisa memberi saran. Ini nggak ada center nih, mau jalan gelap nanti masuk di got. Saya murid, nggak boleh ngomong begitu dalam ilmu tasawuf. Ya wis, jalan yuk. Saya sendiri, saya mau bilang ini gelap, tapi ini guru. Jadi saya tidak berani jalan-jalan. Tahu ibu-ibu istimewanya ini Hadratul Syekh Haji Abdul Fattah. Habib jangan bingung sama center. Tuhan sudah kasih center sama saya. Jangan aja Habib. Saya terus, karena saya di belakangnya beliau, saya maju sedikit karena beliau kalau berbicara suaranya halus. Saya itu keluar dari matanya cahaya. Allah. Itu jadi terang. Tiap jalanan yang mau dilalui terang. Jadi itu cahaya kayak ada senter di matanya dia. Sampai ke tujuan rumah orang itu. Sampai di rumah tujuan orang itu, beliau disambut. Semua keluar, salaman. Ada yang bilang, ya maaf Pak Yai, kita ada begini, bahasa Jawa lah ya, bisa ke depan, ini dan begitu. Pak Yai bilang, tidak ada apa-apa, saya maafkan, tidak apa-apa. Ya, masuk. Ada kira-kira 30 orang, 40 orang. Duduk, beliau ditawarin kopi, beliau bilang iya Pak. Dia minum sedikit, dia merokok, dia lihat orang semua. Kata yang punya rumah pakai bahasa Jawa, silakan bikin tausiah. Beliau berbicara tentang tausiah. Dalam waktu membicarakan tausiah, pembicaraan yang dibahas tentang perjudian. Judi itu haram. Dia bawakan dalil ayatnya, dia bawakan hadisnya. Kalau sampean tidak ada yang taubat, tidak mau mengaku kesalahannya sekarang ini, tidak mau bertobat, ya, saya serahkan sama Allah supaya kalian malu. Ini penjudi keluar darah dari mulut. Allah. Banyak lumuran. Lalu sang kiai ini Hadratul Syekh tarik saya, ayo Habib kita pulang. Orang kampung tidak bisa berdiam, tidak bisa lari, tidak bisa bergerak, tidak ada juga yang berdiri, semua ketakutan, kebingungan dengan suasana orang yang muntah-muntah darah itu. Jangan, saya nggak ngomong. Nah, almarhum Hadratul Syekh Haji Abdul Fattah adalah orang yang selalu kalau melihat alam-alam yang mengerikan tadi, buntut-buntutnya nangis sampai pagi. Itu di jalanan, di mobil dia nangis, dia tutup dengan sorbannya warna putih yang tipis itu, dia tutup begitu. Nah, sampai di depan gangnya dia bayar, terus masuk ke dalam rumahnya, tutup, masuk dia dalam kamar, saya naik ke atas, saya takut. Itu salah satu karomah yang saya ketemu, yaitu mengeluarkan cahaya dari mata seperti senter. Karamah yang berikutnya, Kiai Haji Abdul Fattah, Hadratul Syekh, selalu rumahnya tertutup, pintunya tertutup, jendelanya tertutup. Sekali saya tanya sama beliau, Hadratul Syekh, berdua ya, kalau ada orang berani, kenapa rumah tertutup, jendela tertutup selalu?
sejak saya kenal. Dia bilang, Habib, Sayyidina Ali itu suka datang di sini kalau saya punya rumah tertutup dari orang dan orang-orang. Oke, Haji Abdul Fattah Al-Batul Syekh adalah orang yang sangat banyak bertawasul kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang kita lagi duduk, beliau bilang, Assalamualaikum ya Sayyidina Ali. Nanti ruangan itu harum semuanya. Sebentar lagi beliau nangis. Ibunya sudah nggak bisa ngomong. Kalau kondisi seperti itu, anak-anaknya juga nggak ada satu yang berani coba angkat beliau dari ruangan tamu ke kamar itu, nggak ada juga yang berani. Andai kata hidup di zaman sekarang dengan kondisi Hadratul Syekh Haji Abdul Fattah yang setiap menit, setiap detik menyatakan, Ya Ali, saya hidup ini, Ya Ali bantu aku, Ya Amirul Mukminin. Kalau dia selalu ngomong begitu di zaman sekarang, orang sekarang bilang dia Syiah. Dari bodohnya manusia. Dalam satu hari itu beliau bisa bertemu dengan Amirul Mukminin sampai 3-4 kali. Allah. Dan amalan beliau, amalannya yang luar biasa, yaitu membaca Al-Quran. Dia khatamkan Al-Quran. Suaranya enak benar suaranya. Kota Malang tuh kampungnya itu sepi. Kalau sudah jam 9 malam gak ada suara makhluk, gak ada. Terdengar suara dia lagi baca Quran, suaranya enak sampai subuh. Datangnya azan, baru beliau naik ke atas. Saya jadi makmum, saya yang qomatus sholat, beliau yang sunat. Ya. Pada suatu ketika saya belajar Aqidatul Awam. Lalu dalam perjalanan belajar itu jam 2 malam dengan lampu yang begitu cukup kecil, ya tidak begitu terang, kondisi ekonomi beliau yang sangat di bawah, ya saya baca aja